Selamat malam semuanya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sehat, salam kebajikan untuk kita semua. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Salam baik sahabat semua, konselor, psikolog, terapis, relawan yang concern dengan masalah keluarga dan pernikahan. Perkenalkan, saya Sofi Bagis, saya psikolog. Saya punya inisiasi gitu untuk mengumpulkan teman-teman konselor pernikahan dan keluarga dalam satu asosiasi. Dan alhamdulillah eh, SK Kemenhumham dan akte notarisnya itu sudah terbit. Saya share di grup nih nanti yang di awal sudah saya share. Nanti saya share lagi bahwa kami sudah punya legalitas untuk bergiat, untuk syiar, untuk mengembangkan kompetensi, keilmuan, dan juga keterampilan bagi konselor keluarga dan pernikahan di seluruh Indonesia. Dengan izin Allah Subhanahu wa taala, ini ikhtiar kami ya untuk bisa eh, membuat keluarga lebih harmoni dan mungkin memberikan solusi-solusi agar dampaknya pun tidak dirasakan pada anak kita di masa mendatang ya, jika terjadi konflik begitu. Karena saya sendiri sebagai psikolog sering menangani kasus-kasus anak broken home atau anak-anak yang tidak bahagia begitu ya. Maka tugas kita untuk membangun harmonisasi dan juga kesejahteraan ya, psikologi juga kesejahteraan mental bagi anggota keluarga begitu. Nah, pada kesempatan yang berbahagia ini, eh, kami ingin bersosialisasi begitu ya, ingin dikenal dan ingin juga mengajak teman-teman bisa diskusi bareng. Maka perlu dibikin webinar. Pada pertemuan pertama itu eh, judulnya talk show ya, karena talk show jadi langsung seperti podcast begitu. Ngobrol langsung dengan narasumber saat itu Profesor Sri Lestari dari Universitas Muhammadiyah Surakarta, seorang psikolog yang concern pada psikologi keluarga. Nah, pada kesempatan kedua, malam ini membersamai kita beliau Profesor Sudirman Hasan, seorang pakar hukum keluarga dari UIN eh, Maulana eh, Malik Ibrahim ya, betul ya, UIN Maliki Malang yang bersedia untuk berbagi ilmu, berbagi wawasan, dan berbagi pengalaman ya dalam menangani kasus-kasus yang diselesaikan melalui mediasi. Nah, ternyata mediasi itu atau orang yang melakukan mediasi atau mediator itu juga ada sertifikasinya, begitu nggih, Pak Sudirman nggih. Nah, nanti Ya, teman-teman bisa diskusi banyak dengan beliau dan mungkin bisa mm, mempertanyakan dari kasus-kasus yang pernah ditangani. Jadi ada teman dari Puspaga, ada teman dari eh, apa UPTD begitu nggih atau yang praktek mandiri atau mungkin di perusahaan ya. Tadi ada yang dari HR gitu ya. Di perusahaan juga kasus-kasus konflik keluarga juga bisa mempengaruhi produktivitas dan juga mempengaruhi kinerja begitu. Nah, pada kesempatan ini maka kita akan simak penjelasan beliau, Prof. Sudirman Hasan, selama kurang lebih setengah jam begitu. Nanti kemudian kita akan lakukan diskusi. Demikian penjelasan saya. Mohon maaf Pak, CV-nya belum saya bacakan detail ini. Harus buka HP dulu ini CV-nya. Nanti teman-teman CV beliau saya kirim di grup nih. Baik, waktu dan layar saya oke. persilakan panjenengan untuk menyampaikan. Baik, terima kasih Ibu Dr. Sofi. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Salam sejahtera untuk kita semuanya. Alhamdulillah kita senang hari ini. Saya sangat menunggu hari yang penuh dengan dinamika pada hari ini karena saya akan bersama Bapak Ibu semua yang sangat berpengalaman dalam menangani perkara-perkara tentang pernikahan dan masalahnya. Baik, sekilas saja sebelum saya sampai pada materi, saya mungkin memperkenalkan sedikit ke Bapak Ibu semuanya ya. Saya dari Fakultas Fakultas Hukum Islam di UIN Maulana Malik Ibrahim Malang atau UIN Maliki Malang. Jadi Bapak Ibu yang ingin hadir ke Malang boleh mampir ke fakultas saya di Fakultas Syariah. Saya kebetulan dulu pernah
kuliah di UIN Jakarta, itu juga jurusan hukum keluarga. Kemudian saya pernah di UIN Malang sebagai ketua jurusan hukum keluarga. Saya juga pernah diberikan amanah sebagai dekan Fakultas Syariah UIN Malang. Kemudian hari-hari saya selain sebagai dosen, saya juga sebagai mediator di kami punya namanya M2C, Maliki Mediation Center, yang itu kemudian kerjasama dengan lembaga-lembaga pengadilan agama untuk sebagai mediator di pengadilan agama. Secara resmi bisa mendampingi para pihak, terutama bapak dan ibu atau pasangan yang bermasalah. Masalahnya nggak cuma perkawinan saja sih, masalahnya juga ada kewarisan, kemudian gonogini dan seterusnya. Baik, nanti mungkin pengalaman saya bisa kita share secara pelan-pelan. Tadi ada waktunya sampai sekitar pukul 21 ya. Jadi saya siapkan beberapa materi Bapak Ibu. Nanti mungkin ada beberapa yang sudah familiar akan saya skip. Tapi yang paling penting mungkin akan saya berikan beberapa note tentang mediasi, ya mediasi atau peran mediator dalam penyelesaian konflik keluarga. Mohon izin saya akan share screen. Oke, baik Bapak Ibu. Ini materi sekitar 30 slide. Jadi ya saya mungkin satu slide 1 menit lah. Mudah-mudahan bisa terselesaikan. Dari gambar mediasi dalam penyelesaian konflik keluarga yang saya tunjukkan ini, terlihat bahwa ada orang yang kemudian mendampingi pasangan yang bermasalah. Lebih santai sesungguhnya karena memang mediasi tidak seperti seorang hakim, tapi sifatnya adalah sebagai pendamping, bukan penentu penyelesaian, tapi adalah membantu untuk mengarahkan penyelesaian dalam keluarga. Baik, dalam keluarga tentunya kita sangat mengenal ada komposisi seorang ayah, seorang ibu, dan juga mungkin beberapa anak. Atau mungkin dalam bahasa yang lainnya bisa makhluk yang berbeda, kemudian juga lahir dari keluarga yang berbeda, lahir dari budaya yang tidak sama, yang itu kemudian menimbulkan eh, hal-hal yang bisa memicu problem di dalam keluarga. Baik, sebenarnya kalau kita pengen jadi keluarga, tentunya keluarga yang bahagia ya. Ciri-cirinya saya kira kita semuanya tahu. Di antara yang paling utama adalah komunikasi. Ya, dan memang komunikasi ini sangat-sangat penting, yang terbuka dan jujur. Kemudian juga ada penghargaan satu sama lain. Kemudian ada kasih sayang dan kehangatan satu sama lain. Kemudian dukungan emosional. Ini karena memang keluarga dari dua insan yang berbeda, kemudian melahirkan juga manusia-manusia yang berbeda. Jadi meskipun anaknya sendiri belum tentu sama ya dengan karakter orang tuanya. Kemudian dalam keluarga yang bahagia juga ada kerjasama dan tanggung jawab. Kemudian ada waktu yang berkualitas atau me time kata orang biasanya dalam banyak kesempatan. Kemudian juga ada syukur dan optimisme karena keluarga tidak hanya mengalami hal-hal yang menyenangkan, tapi juga ada hal yang kadang-kadang membosankan, kadang-kadang menantang, tapi itu butuh optimisme. Dan yang terakhir tentunya perlu penyelesaian konflik secara sehat. Nah, ini butuh kedewasaan pasti. Bapak Ibu sudah menangani banyak permasalahan atau banyak kasus yang itu sering sekali dipicu oleh beberapa poin, termasuk tadi masalah kedewasaan, komunikasi yang terputus, atau mungkin konflik yang tidak dilakukan secara tenang dan damai. Baik, saya kenalkan tentang perkawinan menurut Undang-Undang Nomor 1 Tahun 74. Mungkin sebagian dari kita sudah familiar, namun ingin saya tegaskan karena ini sumber problem dalam keluarga-keluarga di Indonesia. Sebelum kita bicara tentang masalah konflik perceraian misalnya, tapi undang-undang ini menimbulkan problem. Misalnya, ketika didefinisikan sebagai ikatan lahir dan batin antara pria dan wanita sebagai suami istri, kemudian juga bahagia berpersekutuan Tuhan Yang Maha Esa, ini seringkali kemudian bagaimana kalau perkawinan sejenis? Itu kan ada problem ya. Kemudian bagaimana kalau misalnya tidak perlu ada Tuhan-Tuhanan? Karena sebagian orang di Indonesia ini ternyata juga ada aliran agnostik, bahkan mungkin mereka ateis. Itu ternyata ada di Indonesia. Kemudian di samping itu perkawinan yang sah menurut Indonesia adalah
menurut hukum masing-masing agama dan kepercayaan. Ini dua terma yang sering menimbulkan problem karena agama itu sendiri, kepercayaan itu sendiri. Maka kemudian ada namanya aliran kepercayaan yang kemudian sekarang bisa masuk KTP. Nah, ini dulu sebelum munculnya itu, maka kalau tidak punya agama yang resmi di negara kita, termasuk Islam, Kristen, Hindu, Buddha, dan seterusnya, itu kemudian tidak bisa sah perkawinannya. Dan ini eh, terkadang kemudian jadi problem kita kemudian misalnya perkawinan siri, perkawinan beda agama dan seterusnya itu kemudian menimbulkan masalah-masalah di dalam keluarga. Sekarang spesifik saja. Kalau kita misalnya di dalam keluarga, apa sih yang sering menimbulkan konflik di dalam keluarga? Baik, yang pertama saya pasang miskomunikasi karena memang eh, kita dalam banyak kasus itu karena komunikasi terputus. Gaya bahasa berbeda, budayanya berbeda, kemudian kecerdasan menangkap pesan terkadang juga tidak sama, itu kemudian menimbulkan masalah. Maka ini akan menjadi, Maaf, maaf, kepencet. Ada yang bocor, Pak, sebentar. Mateng kok, narasumber kok tak pencet. Aduh, duh, duh, duh. oke, baik. Jadi kemudian ini menimbulkan problem ya karena komunikasi yang tidak lancar. Oke, Ih, sambung, kemudian yang sambung. berikutnya adalah ekonomi. Halo, bisa Nggih, sampun, dimonitor sudah suara lanjut, saya? Pak. Nggih. Oke, baik. Baik, yang kemudian ada ekonomi. Ini juga masalah tidak ringan. Meskipun kita kadang-kadang makan, nggak makan, yang penting kumpul. Tapi kalau tidak ada ekonominya juga problem ya. Kemudian yang berikutnya adalah KDRT, kekerasan dalam rumah tangga. Korban paling banyak adalah perempuan dan anak, tapi juga ada beberapa laki-laki jadi korban. Jadi ada perempuan pelaku KDRT. Kemudian yang berikutnya adalah will dan pill. Ini juga ada problem ya, konflik keluarga karena ada idaman-idaman di luar keluarga. Jadi meskipun sudah berkeluarga bertahun-tahun, ternyata tidak bisa menjamin bahwa orang itu tidak ada godaan dari lawan jenis yang berbeda. Kemudian ternyata juga ada problem karena ada orang tua, ada mertua yang ikut campur. Jadi berumah tangga dengan orang tua bersama-sama dalam rumahnya itu sering sekali juga menimbulkan problem kecuali kalau ada komunikasi yang baik dan ada pengertian satu sama lain. Jadi ini ada problem antara orang tua sendiri ataupun mertua kita. Kemudian yang berikutnya adalah mabuk dan yang terakhir sekarang ada judol. Nah, ini sering sekali menjadi problem-problem yang dihadapi oleh keluarga-keluarga baru. Jadi perceraian yang hari-hari ini kita hadapi itu banyak sekali karena judol. Baik, dari semua yang saya sebutkan tadi sebenarnya bersumber dari namanya PP, Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 75. Ini adalah satu turunan dari Undang-Undang Nomor 174 yang di pasal 19 ini ditegaskan pengadilan itu baru boleh menceraikan orang atau mengakui perceraian, baik gugatan ataupun permohonan perceraian, itu ada beberapa poin sebagai berikut. Pertama adalah karena ada perbuatan zina. Ini cukup ramai Bapak Ibu karena ada KUHP terbaru yang itu kemudian membuat orang yang kemudian hidup bersama atau melakukan hal-hal yang sifatnya tidak sesuai dengan norma agama, misalnya perzinaan itu bisa menjadi kena pidana saat ini. Oke, ini kemudian perzinaan, kemudian mabuk, adat, judi, ini adalah bagian yang bisa menjadi alasan seseorang untuk bercerai. Kemudian yang berikutnya yang kedua adalah salah satu pihak meninggalkan pihak lain selama 2 tahun berturut-turut. Jadi kalau misalnya ada suami meninggalkan istrinya selama 2 tahun tanpa kabar, itu boleh istrinya kemudian mengajukan perceraian. Kemudian yang berikutnya adalah hukuman 5 tahun. Nah, ini barangkali ada beberapa orang yang ditinggal oleh pasangannya, baik laki atau perempuan, karena pasangannya itu diancam hukuman 5 tahun. Nah, ini kan ada problem ya ketika keluarganya itu berpisah cukup lama karena yang satunya dihukum di penjara. Ini ada problem berkaitan dengan pasangan, termasuk juga dengan anak ya. Jadi mungkin di topik lain-lain kita bisa bahas itu. Kemudian yang berikutnya adalah karena ada kekejaman atau penganiayaan. Jadi KDRT ya, tadi itu topiknya di poin ini bisa masuk di poin keempat. Kemudian berikutnya adalah cacat badan atau ada penyakit. Jadi kalau misalnya ada orang yang
suami atau istrinya itu mengalami kecelakaan misalnya atau punya penyakit yang sangat berat, kemudian istri atau pasangannya tadi itu misalnya tidak mau merawat, itu bisa juga menjadi alasan untuk berpisah. Kemudian yang terakhir, ini yang paling banyak Bapak Ibu berkaitan dengan konflik antara suami istri, disebutnya sebagai eh, perselisihan yang terus-menerus atau pertengkaran yang terus-menerus. Ini mayoritas karena ini di pengadilan. Jadi kadang-kadang pengadilan itu tidak menyebutkan alasan spesifik, tetapi ya sudahlah karena ada perselisihan, pertengkaran yang tidak usai. Nanti mungkin pengalaman saya sebagai mediator di pengadilan agama beberapa tahun itu bisa juga nanti akan saya ceritakan kepada Bapak Ibu ya tentang perceraian. Jadi perceraian itu tidak hanya sekedar yang sudah 3-5 tahun, ada yang beberapa bulan. Bahkan ada juga pasangan-pasangan yang sudah sangat sepuh, 70 tahun itu juga ada yang Masya Allah yang harus mengajukan ke pengadilan. Mungkin nanti saya bisa ceritakan ke Bapak Ibu semuanya. Baik, berikutnya tentang data perceraian 5 tahun terakhir. Ini dalam BPS, kemudian ada statistika yang dikeluarkan dalam 5 tahun terakhir ini, itu jumlah perceraian di Indonesia itu puncaknya pada tahun 2022. Jadi beberapa tahun setelah COVID ya. Jadi angkanya cukup lumayan drastis ya, 290 ribuan ke 447 ribu, ke 448 ribu. Kemudian yang terakhir di tahun 2024 itu 399 ribu, ya hampir 400 ribu kasus. Ya, ini kan menunjukkan bahwa memang ada perceraian yang sangat banyak, sekitar 1,2 juta atau berapa lah. Saya kurang hafal jumlah pernikahan, tapi intinya perceraian itu juga cukup-cukup tinggi di Indonesia. Baik, yang berikutnya penyebab utama perceraian. Tadi menurut undang-undang, tapi ini menurut kasus yang ditangani oleh pengadilan, itu adalah perselisihan dan pertengkaran terus-menerus. Tadi saya katakan ini adalah pasal yang agak bisa fleksibel untuk menampung semua masalah, karena kalau disebutkan problem spesifiknya, itu kadang-kadang malu, kadang-kadang kurang etis, tapi intinya memang pasangan ini tidak bisa serasi lagi. Itu jumlahnya bisa mencapai 70-80%. Kemudian masalah ekonomi tadi kalah keuangan ya, jadi itu juga jadi problem. Kemudian meninggalkan salah satu pihak, jadi sering perkawinannya digantung. Kemudian yang berikutnya adalah KDRT. Jadi 4 item ini the top four lah penyebab perceraian di Indonesia. Kemudian kalau dari data provinsi mana yang terbanyak, otomatis provinsi yang jumlah penduduknya sangat banyak. Ini Jawa yang pasti ya. Jawa Barat, Jawa Timur, Jawa Tengah ini berkompetisi untuk jumlah perceraian tertinggi ya. Berkompetisi yang dalam artian ya begitulah banyak manusianya. Kalau di Jawa Timur ini yang terbanyak adalah Kabupaten Malang. Wah ini karena memang provinsinya bukan, karena kabupatennya besar sih. Kecamatannya sekitar 33 kecamatan. Jadi wajar kalau jumlahnya sangat banyak. Kemudian yang berikutnya, Bapak Ibu yang saya hormati, ini kalau misalnya menyelesaikan problem perceraian, itu ada beberapa metode. Yang pertama, yang lebih soft adalah mediasi, yang akan kita bahas hari ini. Kemudian yang berikutnya adalah arbitrase. Arbiter biasanya petugasnya. Ini agak lumayan lebih formal. Kemudian yang terakhir, pengadilan ini sangat formal. Dan kalau di mediasi itu sifatnya adalah win-win solution. Kalau arbitrase ini juga sama win-lose, tapi lebih soft. Kalau pengadilan ini juga win-lose atau win-loss solution. Jadi ada yang menang, ada yang kalah. Jadi ini kalau arbitrase sama pengadilan ini kan menyelesaikan masalah dengan tegas ya, dan mesti ada kelompok yang tersakiti. Tapi kalau mediasi sebenarnya yang akan jadi topik pada hari ini adalah bicara dari hati ke hati, kemudian ada mencari solusi secara bersama-sama, dan itu kemudian mediator harus memiliki beberapa skill untuk bisa membantu pasangan menemukan solusi terbaiknya. Baik, Bapak. Berkaitan dengan resolusi konflik keluarga ini, sebenarnya sekali lagi problem utama kita adalah komunikasi. Oleh karena itu, kalau misalnya komunikasi dibangun dengan baik, kemudian untuk suaminya ada nomor satu, tapi orang lain nomor dua.